Manga One Piece Chapter 977 kembali menghadirkan cerita yang cukup menarik. Meskipun tidak se-epic chapter-chapter sebelumnya, namun ada sesuatu yang cukup mencengangkan mengenai sosok baru yang akan diperkenalkan dari chapter 977 ke depan, yakni seseorang yang merupakan anak dari Kaido akan segera diperkenalkan. Di sini juga mulai diperlihatkan kebrutalan dari kelompok bajak laut topi jerami yang haus akan peperangan. Dari sini satu persatu dari mereka mulai menunjukkan aksinya untuk mengobrak-abrik Onigashima. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kali ini kami akan mereview hal apa saja yang terjadi pada manga One Piece Chapter 977. Tak usah ngenteni suwe-suwe, langsung saja, let's begin. Chapter kali ini diberi judul Jangan Memulai Pestanya Sekarang. Cerita dimulai dengan kembalinya Jinbe ke dalam kelompok bajak laut topi jerami di kapal Thousand Sunny. Kedatangan Jinbe kali ini benar-benar membawa kebahagiaan bagi seluruh nakama di kapal itu. Semua orang tampak menyambutnya dengan pelukan hangat, bahkan seakan-akan mereka telah lama sekali berpisah. Meskipun beberapa dari anggota topi jerami tidak mengetahui dengan pasti cerita saat di Pulau Whole Cake, Zoro, Usopp, Franky, dan Robin memang sedikit agak terkejut dengan kembalinya Jinbe, mengingat mereka berempat belum mengetahui kejadian yang menimpa kru lainnya saat itu. Kemudian Jinbe menjelaskan alasan mengapa dia datang terlambat ke negeri Wano. Padahal seharusnya dia bisa datang lebih cepat sebelum Big Mom dan para anak buahnya. Itu karena Jinbe harus membawa pulang kru yang terluka di bajak laut matahari dan sedikit mengadakan pesta untuk perpisahan mereka dengan Jinbe. Oh iya, kami jadi berpikir mengenai nasib yang menimpa anak-anak dari Big Mom di pintu masuk negeri Wano. Apakah mereka telah berhasil memasuki wilayah itu dengan sukses setelah Big Mom beraliansi dengan Kaido? Atau mungkin sebaliknya, mereka telah pulang ke kampung halamannya di Pulau Whole Cake. Tapi jika mereka telah diizinkan untuk bergabung dengan pesta jamuan di Onigashima, maka musuh berat aliansi samurai akan semakin banyak dan cukup merepotkan. Jika hal itu terjadi, maka sesuai prediksi video kami sebelumnya, akan ada bala bantuan yang datang, entah itu dari Angkatan Laut, atau Revolutionary Army, atau Yonko lain, untuk mengacaukan Big Mom dan anak-anaknya di sana. Kembali ke topik utama. Beberapa saat setelahnya, kelompok topi jerami mencoba untuk merayakan bergabungnya Jinbe dengan sedikit minum-minuman untuk bersulang. Namun Sanji mengatakan jika sebelumnya mereka telah kehabisan sake. Dari kejauhan, Kinemon kemudian memotong pembicaraan mereka. Dia berkata apakah Luffy dan yang lainnya sudah paham dengan rencana mereka sebelum memasuki Onigashima. Namun Luffy dengan spontan menjawab paham dengan nada sedikit nyeleneh. Sicilian yang ada di kapal Thousand Sunny melompat cukup jauh menuju kelompok Akasaya yang ada di kapal milik Trafalgar Law. Dia ingin mendengar tentang rencana yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai kapten kelompok Masketir Inuarashi, dia bertanggung jawab penuh untuk memimpin para suku Ming. Kemudian Hyogoro the Flower juga menunjukkan sikapnya sebagai pemimpin dari para samurai. Setelahnya, rencana besar untuk memasuki Onigashima mulai dijelaskan oleh Kinemon. Meskipun Law masih membantah jika kapalnya itu bukanlah tempat penampungan untuk para samurai itu. Di sini pertama kalinya peta kecil dari Pulau Onigashima diperlihatkan, meskipun belum sepenuhnya. Pulau itu dikelilingi oleh pegunungan dan hanya ada satu cara untuk memasuki wilayah itu, yakni melalui pintu masuk di gerbang depan. Jika kami tidak salah ingat, dulu pernah dijelaskan bahwa pintu masuk untuk menuju ke Onigashima selalu memiliki cuaca yang bersalju. Meskipun jika dilihat dari kejauhan, pulau itu selalu terlihat tersambar oleh petir. Ya, memang cuaca di negeri Wano selalu terlihat berganti-ganti dengan cepat, dan terdapat beberapa musim yang berbeda. Istana besar Kaido berada di dalam tengkorak raksasa itu, yang merupakan sebuah gunung besar. Setelah Kinemon berhasil mendapatkan blueprint Onigashima, mereka jadi sedikit mengerti mengenai jalan rahasia untuk memasuki kastil Kaido. Kinemon membagi pasukan menjadi dua bagian dan menyerang melalui sisi kanan dan sisi kiri tengkorak itu, lalu menyergap Kaido yang sedang mabuk di sana. Denjiro yang mendengarnya masih beranggapan jika itu merupakan rencana besar yang telah diketahui Kanjuro untuk mengelabuinya, dan Kinemon masih menyimpan rencana cadangan lainnya. Ini memang Denjiro yang terlalu polos atau teramat jenius, hingga memikirkan hal yang berada di luar dugaan. Kinemon kemudian terkejut untuk yang kedua kalinya.
Kemudian Lau memotong pembicaraan itu. Dia berpikir jika musuh telah mengetahui penyerangan dari mereka dan mengincar para Akasaya beserta dirinya dan 2 kapten baka di depannya, yakni Luffy dan Kid. Dia tampaknya sudah tahu apapun rencana yang telah dibuat, meskipun itu sangat tertata dengan rapi, itu akan sia-sia dikacaukan oleh 2 orang kapten baka di depannya yang hanya bermodalkan nekat dan wani perih. Lau memiliki cara tersendiri untuk mensiasati rencana itu. Mereka bisa memanfaatkan kekacauan yang dibuat oleh Luffy dan Kid di pintu depan dan menggerakkan pasukan untuk melaju ke 2 sisi tengkorak sebagai umpan. Lalu dia sendiri memiliki peran penting untuk mengantar para Akasaya ke bagian belakang pulau dengan kapal selamnya melalui laut. Setelah mereka sampai, Lau bisa memindahkan para Akasaya ke pulau itu dengan teknik room miliknya. Namun tampaknya para Akasaya kurang setuju dengan rencana yang dibuat oleh Lau, karena mereka berpikir jika peran mereka tidak terlalu penting di sini. Mereka lebih memilih untuk ikut bersama para samurai dan memimpin mereka semua untuk menuju ke kastil Kaido bersama-sama. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan mereka adalah pertarungan yang sesungguhnya. Namun setelah mereka selesai merundingkan rencana besar itu, mereka baru menyadari jika kapal Thousand Sunny telah menghilang dari kerumunan kapal-kapal itu. Tak lama setelahnya, terdengar sebuah ledakan besar dan suara teriakan dari Luffy. Meskipun Denjiro lupa untuk memberitahu kepada kelompok topi jerami bahwa di dekat pelabuhan terdapat sebuah benteng yang berisi pasukan musuh yang mengintai dari jarak jauh. Namun tidak setegang itu Yoi. Satu persatu dari kelompok topi jerami, Luffy, Jinbe, Zoro, Brook, Robin, Sanji, dan Franky mulai menunjukkan aksi mereka masing-masing. Dengan mudahnya mereka mengoplok satu persatu pasukan musuh dan langsung meratakan semua yang ada di sana. Namun berbeda dengan trio penakut, yakni Nami, Usopp, dan Chopper, yang memilih untuk bersembunyi dan memuji yang lainnya setelah semuanya berakhir. Setelahnya, para Akasaya tampak minder dengan aksi kelompok topi jerami, yang seharusnya dilakukan oleh mereka sendiri. Kemudian Zoro menemukan satu tong kecil yang berisikan sake yang kebetulan sedang mereka butuhkan. Dengan begitu, rencana bersulang untuk merayakan bergabungnya Jinbe bersama kelompok topi jerami akan segera dilakukan. Namun acara itu kembali terganggu oleh Kinemon yang mencoba untuk berterima kasih kepada mereka yang telah mengalahkan para penjaga di pintu masuk dan para samurai yang serentak untuk segera mungkin masuk ke Onigashima dan berkesempatan menyerang lebih awal. Semangat dari mereka semua telah merubah pikiran dari Luffy yang kemudian menunda untuk merayakan bergabungnya Jinbe. Dia berkata jika mereka harus mengalahkan Kaido terlebih dahulu, lalu Big Mom dan juga Orochi. Dari sini ada sebuah makna yang tersirat dari perkataan Luffy. Apakah Big Mom akan benar-benar dikalahkan di sini? Wow. Jika iya, maka seperti yang pernah dikatakan, itu akan menjadi perang yang akan membelah samudera dan awal dari perpecahan dunia. Oke, lanjut. Lalu Luffy memilih untuk menang terlebih dahulu dan setelahnya barulah mereka bisa merayakan pesta besar yang dia inginkan. Semua kru langsung mengerti dengan sikap bijaksana dari Luffy yang hanya sesaat itu. Tak lama setelahnya, Kid telah berhasil menyusul ketertinggalan dari kelompok topi jerami dan mendahului mereka yang tengah bersantai. Dengan sifat keras kepalanya, Kid mengatakan jika dialah yang nanti akan memenggal kepala Kaido dan membalaskan dendam karena telah membuat Killer memakan buah iblis Smile dan membuatnya selalu tertawa tanpa sebab. Ironis memang karena efek dari buah Smile telah membuat Killer tak bisa berenang, namun dia juga tidak memiliki kekuatan dari buah itu. Apalagi dia juga tidak bisa memakan buah iblis lain karena akan membunuhnya. Para kru bajak laut Kid tak terima karena Kaido telah membuat Killer dan beberapa lainnya menjadi periang. Bahkan salah satu di antaranya mengatakan jika membayangkan bagaimana nantinya mereka semua menjadi bajak laut yang periang. Luffy sedikit kesal melihat mereka yang terus berbicara sambil tertawa aneh, dan dia menyuruh Jinbe untuk segera menyusul bajak laut Kid di depannya dan menunjukkan keahliannya dalam mengemudi. Kemudian Shin beralih ke dalam kastil Kaido di Onigashima. Terdapat beberapa keramaian di sana seperti para Numbers yang mulai mabuk dengan cepat seperti perkataan dari Queen. Lalu Queen sendiri yang berjoget-joget ria seperti saat di penjara Udon. Namun yang paling mengejutkan di sini adalah mengenai perkataan Kaido yang tengah mencari-cari seseorang yang belum muncul di pesta jamuan itu. Dia mengklaim jika orang yang dimaksud adalah anaknya sendiri. Siapakah sosok anak laki-laki dari makhluk terbuas di dunia? Apakah benar jika itu adalah Katakuri? Menurut kami jelas bukan. Jika anak dari Kaido adalah Katakuri, maka dia merupakan musuh besar bagi aliansi Luffy.
Logikanya, buat apa katakuri dimunculkan kembali di Wano, hanya untuk dikalahkan untuk yang kedua kalinya? Kami rasa orang itu merupakan orang baru, atau kemungkinan orang yang belum pernah dipertemukan dengan anggota Tobi Jerami dalam suatu pertarungan. Seorang anak dari makhluk terkuat di dunia kemungkinan besar memiliki kemampuan yang hampir setara dengan ayahnya. Selanjutnya, suasana di sana dikejutkan dengan kedatangan dari 6 Tobi Roppo atau The Flying Six, petinggi dari bajak laut binatang buas. Dari sini belum diperkenalkan dengan jelas keempat orang yang bergabung di kelompok itu, selain dari DS Drake dan Pejuan, karena baru diperlihatkan siluet dari kakinya saja. Namun jika dilihat dari beberapa petunjuk, salah satu dari mereka merupakan pendekar pedang, dan satu lagi seorang perempuan. Kami jadi memiliki spekulasi, siapakah yang akan melawan mereka nantinya. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi yang mau berdiskusi, silahkan berkomentar dengan sopan di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.